Motherboard generasi 4 soket LGA 1150 dari Biostar MHP3. Ini untuk yang kedua kalinya di konten kita. Karena untuk mainboard dari Biostar ini ada dua varian warna, ada yang aksen RAM-nya itu warna kuning sama ada yang full hitam. Semoga yang dapat yang full hitam. Karena kita akan coba rakitkan motherboard Biostar H81 ini pada casing yang hitam juga. Jadi biar balance. Sebelum itu kita unboxing saja nih paketnya. Packingannya memang tidak terlalu tebal untuk sebuah motherboard, namun ini lumayan. Kayaknya bubble wrapnya 10 lapis. Lapisan terakhir kayaknya ini bubble wrap. Kalau dari dusnya dia emang ada aksen kuningnya juga. Ini sama kayak kemarin pas sampai ini penyok-penyok. Mungkin dalam perjalanan juga. Kita bahas dulu nih sebelum buka. Motherboard ini support untuk semua soket LGA 1150 atau Intel generasi keempat, mulai dari prosesor Intel Pentium sampai Intel Core i7 generasi keempat. Untuk tampilan depannya kayak gini, ada Biostar 81 motherboard, di sini ada logo Intel, di bagian sana Biostar 81 Intel, sama ya, semua sisinya juga sama, bagian belakangnya hanya penampakan dari motherboardnya dengan aksen kuning. Ini ada H81 MHP3. Untuk motherboard seperti ini, ketika upgrade prosesor, dia harus update BIOS. Contohnya kita pertama instalkan prosesor, misalkan Pentium, kemudian kita mau update ke Pentium di atasnya, itu direkomendasikan mengupdate BIOS-nya. Contohnya dari Pentium G3250 ke G3260, itu harus update BIOS, tapi masih bisa tanpa update BIOS pun sebenarnya masih bisa, cuma direkomendasikan update BIOS. Tapi untuk dari Pentium ke Core itu memang harus disarankan update BIOS. Kayak gini. Isi di dalam motherboard ini, motherboardnya tentunya dibalut dengan plastik biasa kayak gini, kita kesampingkan dulu. Kemudian kita dapat satu back panel untuk casing. Kemudian ada juga kabel SATA 6 Gbps. Ini satu keping, satu buah. Kemudian ada CD-ROM, ini untuk drivernya. Mungkin nggak akan terlalu kepake juga, karena kita tinggal download untuk drivernya. Dan sisanya kosong, tidak ada lagi isi dari dus motherboard ini. Gitu aja. Plastiknya dibukain, di dalamnya ada bubble wrapnya lagi. Karena nggak ada busa kayak gitu, harusnya ada busa. Tapi dari penampakannya sih kayaknya kita dapat yang full aksen hitam ya. Kalau dapat full aksen hitam, wah sesuai banget sih dengan yang kita mau. Karena kita mau rencananya mau rakitkan di PC dengan casing yang warna hitam juga. Wah, dan ternyata benar kita dapat yang full aksen warna hitam. Ini cakep banget, sangat bersih sekali untuk tampilannya. Kita simpan dulu. Kalau kalian pernah nonton video sebelumnya, kita ada unboxing dari motherboard H81 Biostar MHP3. Kita dapat yang kayak di dusnya, itu kayak gini, yang dapat aksen kuning untuk soket PCIe-nya sama di RAM-nya. Kalau yang ini full aksen hitam, kayak lebih gagah aja gitu, lebih kokoh kelihatannya ya. Spesifikasinya di sini ada 2 kali SATA 3.0, 2 kali SATA 2.0. Kemudian ada juga untuk soket RAM, 2 slot untuk soket RAM-nya. Dan masing-masing itu maksimal di 8 GB dengan frekuensi 1600, simple sih kayak gini. Nah, kemudian untuk front panel belakangnya, dia udah ada hal-hal yang sangat penting yang kita butuhkan untuk PC modern di tahun ini ya, atau di 2023. Seperti ada 1 kali port HDMI, 2 kali SATA 3.0 sudah menjadi standar ya. Untuk aksen dari SATA 2.0-nya juga udah cakep ya, karena ini warna hitam nih. Ini juga udah hitam semuanya. Nah, sama seperti yang kemarin untuk portnya ini, emang tidak ada warna yang membedakan yang mana yang SATA 2.0 sama mana yang SATA yang 3.0. Namun, untuk SATA yang 3.0, dia harusnya ada di SATA 1 sama SATA 2 ya. Kita akan coba ini instalkan dan tes motherboard dari Biostar H81 MHP3. Untuk prosesornya, kita akan menggunakan dari Intel Pentium G3260, karena kita ready-nya yang ini. Dan untuk RAM-nya kita menggunakan 2 keping, satu dari ini, kemudian satu lagi dari HyperX PUI. Sebenarnya kita ada RAM yang menggunakan aksen hitam, hanya saja lagi dipakai ya di komputer yang satunya lagi. Kita pakai yang ini saja dulu. Ini DDR3.
Untuk pennya kita menggunakan yang biasa saja, top cooler ya. Ini udah ada pasta prosesornya, jadi kita tadi tambahkan lagi. Oke. Setelah itu langsung saja kita masukkan casing. Back panelnya juga. Back panelnya udah benar. Nah untuk yang ini bagian sininya tinggal baut. Ini tinggal baut di sini, tinggal baut di sini. Nah, untuk ini nih, lanjut kita tes. Ya, ini adalah tampilan BIOS dari motherboard H81 Biostar MHP3 dari American Megatrends 2012. Standar sekali untuk BIOS-nya. Tipe BIOS seperti ini seperti biasa menggunakan pulse dari keyboard untuk kontrolnya dan tidak bisa menggunakan mouse. Nah, ini untuk tampilan UI dari motherboard Biostar MHP3. Oke, sekian untuk review dari motherboard H81 dari Biostar MHP3 dengan aksen yang full hitam kali ini. Cukup bagus untuk motherboardnya, dia bekerja dengan baik dan bisa berfungsi